Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Ara sana, sampai sana, itu sudah tidak ada negara. Hei rakyat yang lain, ini bukan omong kosong. Silakan datang ke daerah Banten. Melalui hampir 80% aparat desa, kepala desa, ketua RW, ketua RT, pada umumnya telah masuk angin. Jadi Aguan dengan PIK 2 tidak menunjukkan tariknya kepada Kiai Banten, kepada rakyat Banten, cuma nyebarin isu. Cek, Kiai Banten takluk semua. Mana hebatnya Kiai Banten? Kiai Banten mana hebatnya Kiai Banten itu mana? Mereka ngebela Palestina, sampai jalan kaki kilo berkilo-kilo. PIK 2 melempem. Terus menjadi kontroversi hingga diviralkan banyak media sosial upaya pelebaran dan perluasan PIK 2 dengan upaya gerakan tersembunyi melalui pemagaran laut yang membentang sepanjang 30 km di kawasan Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang memicu gelombang protes dan penolakan yang semakin meluas. Pemasangan pagar laut misterius yang jelas tanpa izin telah memicu kemarahan nelayan setempat dan para tokoh yang peduli tanah Banten, jawara hingga masyarakat Banten yang turut angkat bicara menyuarakan penolakan keras dengan berbagai cara. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Bapak bisa bayangkan angkatan laut nggak berani menyatakan siapa yang memagar itu. Dan mereka sudah menemukan bahwa itu ada pagar. Ini faktanya di belakang ini dipagar dan nelayan tidak bisa masuk lagi karena sudah dipagar. Sampai sekarang tidak ada yang berani. Jadi mohon maaf yang membantah, ini mereka belum bangun, mereka belum bebaskan, mereka belum menguasai, tapi sudah terjadi negara dalam negara. Sebuah fakta menunjukkan bahwa adanya pagar laut yang sudah terpasang, namun anehnya tak ada satu lembaga pun termasuk Angkatan Laut berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Jadi bagi pihak-pihak yang menyatakan tidak ada negara di dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Ara itu sudah tidak ada negara. Dan Bapak bisa bayangkan bahwa Angkatan Laut pun tidak berani menyatakan siapa yang memagar laut tersebut, kata Said Didu. Aguan harus kita tangkap dan diamankan daripada tidak aman karena saudara sudah membuat heboh, menindas dan merampas, mengintimidasi serta mengkriminalisasi dan mengeksekusi semua rakyat. Dan untuk rakyat yang lain silahkan datang ke daerah Banten karena melalui hampir 80% aparat desa, ketua RT dan RW pada umumnya sudah masuk angin dan bukan membela rakyat, tetapi malah menakut-nakuti, kata Kolonel Sugeng Waras. Semua sudah dipolitisasi, sudah dikaburkan oleh Aguan. Ternyata Aguan adalah seorang pembohong, seorang pembual. Ada kalanya dia membual sebagai penyumbang terbesar. Saudara-saudara ingat, hasil pemerasan, hasil perampasan dijadikan sumbangan, tidak akan berkah. Siapapun yang disumbang, ingat kata-kata saya. Anda yang menerima sumbangan atau Anda yang menerima imbalan dari Aguan, itu uang haram, uang haram, uang haram. Ingat, tidak lama Aguan akan tertangkap, akan diadili dan akan diberikan sanksi. Inilah sejumlah bukti bahwa status PSN PIK 2 harus segera dicabut karena PIK 2 telah menjadi predator untuk menjadikan sebuah kegiatan dan melakukan atas nama pemerintah untuk melakukan kejahatan-kejahatan pertanahan yang bersifat kriminalisasi hingga di beberapa kasus malah menimbulkan korban luka-luka hingga meninggal dunia, kata Ustadz Alpian Tanjung. Jadikan ini sebagai sebuah inspirasi, informasi, motivasi untuk seluruh situasi yang ada di negara kita, sehingga kita tidak membiarkan gerakan-gerakan penjajahan ini melakukan kerja-kerja mereka yang semau-maunya, yang semena-mena, dan mengarah kepada bentuk aneksasi dan pencaplokan secara eksistensi dengan pola kerja negara dalam negara. Sejumlah alasan utama yang menjadi penolakan terhadap proyek PIK 2 diantaranya pelanggaran terhadap hak-hak nelayan dengan membatasi ruang gerak nelayan dan mengancam mata pencaharian mereka, kerusakan lingkungan dengan proyek pembangunan
skala besar yang berpotensi merusak ekosistem laut dan petani. Konflik sosial dengan tidak adanya kesetaraan dalam pembagian manfaat, serta adanya potensi konflik antara masyarakat lokal dengan pihak pengembang. Dan yang menjadi hal krusial adalah kekhawatiran akan dominasi asing, khususnya Tionghoa dalam menguasai wilayah pesisir. Jadi kiai yang sudah teriak gak usah baper. Saya sebut kiai seprovinsi Banten yang mendiamkan PIK 2. Kok semudah ini mereka menguasai Banten? Hei, sebahaya apa PIK 2? Takut diculik? Mati saja jangan jadi kiai. Takut diborgol? Mati saja jangan jadi kiai. Jadi aguan dengan PIK 2 tidak menunjukkan tariknya kepada Kiai Banten, kepada rakyat Banten, cuma nyebarin isu. Kiai Banten takluk semua. Mana hebatnya Kiai Banten? Hei Kiai Banten, mana hebatnya Kiai Banten? Itu mana? Mereka ngebela Palestina, sampai jalan kaki kilo berkilo-kilo. PIK 2 melempem. Gak ada suaranya Kiai Banten. Kiai hebat katanya di Banten. Aguan dengan PIK 2 itu cuma hebat marketing, hebat politik. Kiai Banten itu mestinya lebih hebat daripada aguan. 200 pondok pesantren teriak tolak PIK, apa nggak gemeteran di aguan? Cuma Kiai Banten ternyata mudah kena isu. Mari bersatu peduli Banten dengan terus melawan untuk menggagalkan penjajahan gaya baru dengan dalil pembangunan untuk negeri, namun nyatanya malah menindas dan menyengsarakan rakyat.